semuanya, kali ini aku mau bikin bolen pisang coklat keju ala Kartika Sari gitu, rasanya mirip banget. Nah, caranya juga nggak terlalu susah kok, cobain ya. Pertama, kita siapin untuk bahan A, ada 100 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 75 gram margarin. Nah, langsung aja kedua bahan ini kita eksekusi. Siapin baskom, kemudian kita tuangkan tepung terigu dan margarin. Setelah itu kita campurkan kedua bahan ini. Nah, dicampur sampai mereka menjadi satu, sampai adonannya menjadi kalis. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita masukkan ke dalam plastik supaya tidak kering, dan ini kita diamin di kulkas selama 15-30 menit ya. Nah, sekarang untuk bahan B-nya ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram margarin, 2 sendok makan gula halus, sejumput garam, dan 70 ml air. Langsung yuk, kita mulai. Siapin baskom, kemudian kita masukkan tepung terigu, lalu gula halus, garam. Nah, ini kita aduk-aduk rata ya, sampai tercampur. Nah, kalau udah, masukin margarinnya. Setelah itu diuleni pakai tangan. Nah, ini diuleni terus, dicampur sampai menjadi butiran seperti ini ya. Kalau udah, kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Lalu kita campurkan. Nah, kemudian kita tuang sisa airnya, lalu kita campur. Kita uleni adonannya sampai menjadi kalis ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah, kita masukin ke dalam plastik lagi biar gak kering. Setelah itu ini kita tunggu 15-30 menit di dalam kulkas. Lanjut, kita sambil menunggu, kita siapkan untuk membuat isiannya. Ini aku mau panggang pisang. Aku pakai pisang raja untuk isiannya. Nah, ini udah 15 menit, langsung dikeluarin dalam kulkas. Terus ini aku mau bagi jadi 4. Maksudnya totalnya aku mau jadiin adonan ini menjadi 20 buah. Nah, jadi biar lebih mudah, tadi aku bagi 4, terus masing-masing bagian aku bagi lagi jadi 5. Jadi totalnya nanti akan menghasilkan 20 bolen pisang, seperti itu. Menurut aku, ukuran ini merupakan ukuran standar untuk bolen pisang. Sebenarnya terserah, sesuai selera, mau besar kecilnya seperti apa. Ini aku bulet-buletin supaya biar lebih memudahkan aku aja nantinya. Nah, kalau udah, ditaruh di wadah seperti ini. Lalu ini yang adonan B, sama, dibagi juga sama rata menjadi 20 buah, sama seperti yang adonan A. Sini aku bagi jadi 4, kemudian ini aku bagi jadi 5, jadi nanti totalnya 20.
Terus ini aku bulet-buletin juga biar lebih gampang nanti ketika mengambilnya. Jadi biar ketika disimpan juga mereka nggak saling menyatu kayak gitu. Nah, oh iya, ini aku lupa yang tadi adonan A harus ditutup ya pakai plastik biar nggak kering. Terus ini udah kita taruh di mangkuk, lalu kita tutup pakai plastik biar nggak kering. Nah, udah. Selanjutnya ini kita ambil bahan B, terus kita giling seperti ini. Penggilingannya bebas karena aku nggak punya alat penggiling kayu yang biasa dipakai, aku pakai yang ada aja. Nah, terus ini aku ambil bahan A, terus aku lipat kayak gini. Habis itu digiling lagi. Jadi ini tujuannya untuk mencampurkan bahan A dengan bahan B, supaya nanti bolen pisangnya itu ada berlapis seperti itu loh, kayak pastry dalamnya. Itu tujuannya. Kalau udah dilipat lagi, aku lipat amplop kayak gini, terus taruh deh di piring. Dilakuin semuanya untuk semua adonannya kayak begini ya. Jadi ini ambil adonan yang B, kemudian digiling. Setelah itu ambil adonan A, dilipat. Aku lipat amplop ya nyebutnya. Nah, kalau udah digiling lagi supaya mereka itu menyatu. Nah, gilingnya pelan-pelan aja ya, jangan terlalu gerusa-gerusu, takutnya nanti malah adonannya pecah, rusak gitu strukturnya. Jadi perlahan-lahan aja, yang penting rata. Udah, kalau udah dilipat lagi deh kayak gini sampai semuanya jadi. Nah, kalau udah ini kita tutup pakai plastik dan kita diemin selama 15 menit. Tujuannya supaya adonannya ini rileks. Nah, ini bahan-bahan untuk isiannya. Ada keju, meses, terus ini keju parut buat toppingnya nanti, dan ini pisang raja yang udah dipanggang. Nah, lanjut, ini sudah 15 menit. Mari kita eksekusi. Oh iya, sebelumnya ini aku mau nyiapin loyang, terus aku olesi mentega buat naruh bolannya nanti. Nah, jadi ini aku ambil nih adonan yang tadi, terus aku giling lagi kayak gini. Untuk cara gilingnya sama aja sih sama yang tadi ya. Yang penting gilingnya perlahan terus rata gitu. Nah, ini aku ambil pisangnya jangan lupa dibelah tengahnya, terus dimasukin keju sama meses. Optional ya, untuk isinya boleh keju doang, boleh meses doang, atau mau ngisi yang lain juga gak apa-apa, sesuai selera aja. Terus kalau udah lipatnya juga sama kayak yang tadi, dilipat amplop. Nah, jadinya seperti ini. Coba ya aku praktekin lagi. Ini ambil adonan, digiling sampai rata. Terus masukin topping, belah pisang, masukin keju, tambah meses, kemudian ditutup seperti ini ya, dilipat kanan kiri. Terus yang bagian atas sama bawahnya ini aku giling lagi supaya lebih panjang dan lengket dan menyatu seperti itu ya. Jadi nanti
ketika dipanggang adonannya itu nggak kebuka kayak gitu. Nah ini udah semuanya. Kalau udah, aku siapin bahan oles untuk atasnya. Ini kuning telur 1 buah aja cukup. Ini aku olesin, pokoknya dioles di permukaannya secara rata, nanti supaya ketika dipanggang warnanya jadi cantik, kuning keemasan kayak gitu. Selain itu juga ini nanti sebagai pelengket untuk meses sama kejunya. Nah ini aku tambahin topping keju. Ini terserah aja, karena ini ada 20, aku mau bikin 10 untuk topping keju, 10 untuk topping meses. Nah ini udah semuanya udah jadi, tinggal di oven. Nah aku pakai oven tangkring. Aku letakkan loyangnya di rak bagian tengah, kemudian aku oven dengan api kecil selama kurang lebih 55 menit. Nah untuk proses pemanggangan ini disesuaikan ya dengan ovenmu, karena setiap oven itu berbeda-beda lama waktunya. Nah setelah itu aku pindahkan loyangnya ke bagian paling atas selama kurang lebih 5 menit. Tujuannya untuk membuat permukaan bolennya itu kecoklatan. Nah ini dia hasilnya, bagus banget kan? Tuh ini itu bolennya super empuk, lembut, dan rasanya enak banget, mirip seperti Kartika Sari. Nah sekian ya resep dari aku, semoga cocok ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ya ke temenmu.